Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca pada Peserta Didik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media audiovisual dengan materi membaca nyaring. Nah, kondisi nyata yang terjadi pada SD 2 Sinanggul dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas, guru sering menemukan kondisi di mana peserta didik kurang antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Apalagi kalau sudah menginjak siang hari atau jam keistirahat, pasti peserta didik akan kehilangan fokus dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hal ini yang menjadi tantangan bagi guru untuk mencari ide-ide baru yang menarik agar pembelajaran bahasa Indonesia dapat dianggap peserta didik sebagai pembelajaran yang menyenangkan. Ide-ide menarik tersebut dapat diwujudkan dengan bentuk menggunakan media pembelajaran yang tepat agar pembelajaran dapat terselenggarakan dengan optimal. Media itu sendiri merupakan sarana yang sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran agar lebih efektif. Untuk memperbaiki pembelajaran dan fokus peserta didik yang mengikuti pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada pencapaian hasil belajar, maka penelitian merasa perlu mewujudkan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan merefleksi bersama antar guru yang nantinya akan diidentifikasi akar permasalahan yang terjadi. Proses pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini terlihat monoton akan diubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Penelitian yang dilakukan mengupayakan untuk meningkatkan pemahaman dan fokus peserta didik tentang pembelajaran bahasa Indonesia melalui beberapa siklus yang setiap siklusnya akan dibagi menjadi langkah-langkah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan dengan adanya penggunaan media pembelajaran yang bervariasi serta didukung oleh guru yang aktif dan kreatif. Nah, rumusan masalah di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca pada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan media pembelajaran. Nah, tujuan penelitian ini untuk meningkatkan minat baca peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang nantinya akan dipengaruh pada pencapaian hasil belajar menggunakan media pembelajaran. Landasan teori ini menurut Gottman menyatakan bahwa membaca suatu kegiatan memetik makna atau pengertian yang bukan hanya dari deretan kata yang tersurat, melainkan makna ini di balik deretan yang di antara baris. Anderson dalam Tarigan mengatakan bahwa kegiatan membaca merupakan kegiatan mengubah tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna. Dari berbagai pendapat para ahli, membaca merupakan makna dari sebuah pesan tulisan, memahami isi apa yang telah ditulis menggunakan kata-kata yang tematik, makna dari bacaan yang dibaca. Pengajaran melalui audiovisual
jelas bercirikan memakai perangkat keras selama proses pembelajaran seperti mesin proyektor film, televisi, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Jadi, pengajaran melalui audiovisual adalah penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan pendengarnya serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata simbol-simbol yang serupa. Jenis audiovisual media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ada audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkai suara, cetak suara. Yang kedua ada audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergetar seperti film suara dan audio dan video kaset. Nah, dari hasil penelitian kami, peningkatan keterampilan membaca dengan menggunakan media audiovisual pada kelas 2 SD 2 Sinagul penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan membaca kelas 2 SDN Sinagul, keterampilan guru meningkatkan dan aktivitas siswa meningkat. Jadi keterampilan membaca pada pembelajaran bahasa Indonesia pada siklus 1 sampai siklus 2 meningkat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Karakteristik pada media audiovisual ini didesain dengan cara mengkonstruksikan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia pada materi membaca nyaring teks sesuai dengan video atau gambar nyata, sehingga dapat meningkatkan minat baca untuk siswa kelas 2 di sekolah dasar. Siswa sekolah dasar kelas rendah termasuk dalam tahap perkembangan kognitif, operasional konkret, di mana kemampuan dalam pemahaman suatu hal harus menggunakan hal konkret yang bisa dilihat dan dipraktekkan secara nyata penggunaannya, sehingga kemampuan siswa dalam mengenal karakteristik aksara Jawa mampu meningkat secara optimal. Pembelajaran menjadi bermakna karena pembelajaran yang dilakukan sesuai kebutuhan siswa. Nah, desain penelitian ini dalam menggunakan model Kimmich dan MC Tanget, di mana dalam model penelitian ini terdapat beberapa siklus. Kemudian di dalam siklus tersebut masih ada beberapa komponen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan tersebut ada 3, yaitu membuat RPP tentang materi yang akan diajarkan, mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yang digunakan dalam bentuk pembelajaran seperti lembar kerja siswa, mempersiapkan soal untuk siswa. Soal diberikan pada akhir setiap siklus. Yang kedua ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dilakukan dengan menggunakan panduan perencanaan yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan bersifat fleksibel serta terbuka. Terdapat perubahan. Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti mengajar siswa dengan menggunakan RPP yang telah dibuat. Yang ketiga ada observasi. Ini dilaksanakan selama proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. Tujuan observasi ini untuk melihat secara langsung bagaimana aktivitas antara siswa dan guru pada saat proses pembelajaran.
Yang keempat ada refleksi. Refleksi data yang diperoleh pada lembar observasi dan hasil tes dianalisis kemudian dilakukan refleksi. Pelaksanaan refleksi dengan melakukan diskusi antara peneliti dan rekan guru atau mitra peneliti. Diskusi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan, yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap proses yang terjadi, masalah yang muncul, dan segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan. Hipotesis tindakan. Beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan diharapkan penelitian ini mampu membuat peserta didik termotivasi untuk lebih meningkatkan minat baca dan juga belajar menyiapkan materi dalam menghadapi soal yang akan didapatkan. Selain itu, adanya tayangan melalui layar atau komputer peserta didik lebih nyaman untuk mulai meningkatkan rasa cinta terhadap tulisan. Adanya penggunaan media pembelajaran audiovisual pada pembelajaran membaca nyaring teks pada peserta didik kelas 2 SDN 2 Sinanggul diharapkan mampu memberikan kesan perkenalan yang bagus, sehingga peserta didik semakin bersemangat ketika pembelajaran yang terdapat banyak bacaan. Kehadiran media audiovisual ini diharapkan akan menjadi solusi atas menurunnya minat baca peserta didik dalam pembelajaran terutama bahasa Indonesia. Sasaran penelitian dari subjek penelitian siswa kelas 2 SDN 2 Sinanggul Kabupaten Jepara. Objek penelitian yaitu meningkatkan pemahaman dan fokus peserta didik dalam pembelajaran matematika melalui kegiatan active learning menggunakan media realia. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama ada wawancara ya untuk mengetahui tanggapan siswa dan guru terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Ada observasi dilakukan untuk mengetahui keaktifan siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran, dan pada titik ini instrumen yang digunakan adalah lembar observasi. Yang ketiga ada tes tertulis untuk memperoleh data hasil belajar siswa dalam bentuk teks yang diberikan berupa esai sebanyak 10 soal setiap siklus. Nah, selanjutnya ada analisis data. Data kuantitatif dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui hasil belajar siswa dari kemampuan penulisan siswa. Meningkatkan hasil belajar siswa dapat diketahui dengan cara membandingkan skor individu dengan skor kelompok yang diperoleh sebelum atau setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual. Analisis data belajar diperoleh melalui hasil tes. Pada setiap siklus dilakukan 1 kali tes evaluasi. Skor maksimal yang diperoleh siswa adalah 100, sedangkan skor rata-rata tes siswa dapat dihitung dengan rumus X sama dengan jumlah skor dibagi jumlah siswa. Nah, kriteria ketentuan minimal kelas 2 SD 2 Sinanggul adalah 70,00, maka standar ketuntasan individu dan standar ketuntasan klasikal akan diinterpretasikan sebagai standar ketuntasan individu secara perorangan
dianggap telah tuntas belajar, apalagi daya serap siswa mencapai 70,00. Sedangkan ketuntasan secara klasikal dianggap telah tuntas belajar, apalagi mencapai 80% dari jumlah siswa yang mencapai daya setiap minimal 70. Sedangkan untuk mengetahui ketuntasan belajar atau KB secara klasikal menggunakan rumus KB sama dengan N besar bagi N kecil kali 100%. Nah, sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui peningkatan minat baca pada pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media pembelajaran audiovisual. Evaluasi atau nilai akhir diperoleh dari nilai proses dan nilai tes. Nilai proses dan nilai tes tersebut kemudian dirata-ratakan. Nah, itulah dari penjelasan saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.